Assalamualaikum, perkenalkan saya. Dalam merencanakan pembangunan kota, ada beberapa elemen penting yang tak bisa dilewatkan. Berikut adalah penjelasan mengenai 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani 1985. Yang pertama, tata guna lahan atau land use. Land use adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga secara umum dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah tersebut seharusnya berfungsi. Contoh dari penggunaan lahan yang baik termasuk memastikan lahan di zona-zona tertentu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Misalnya zona residensial, komersial, dan industri. 2. Bentuk dan masa bangunan atau building form and massing. Bentuk dan masa bangunan tidak semata-mata ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan maupun konfigurasi dari masa bangunannya, akan tetapi ditentukan juga oleh besaran bangunan, intensitas bangunan, ketinggian bangunan, sempadan bangunan, fasad, skala, material, tekstur, dan warna. Contohnya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau bahkan bangunan publik seperti museum atau galeri seni. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir. Masalah sirkulasi kota merupakan persoalan yang membutuhkan pemikiran mendasar antara prasarana jalan yang tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum, dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Diperlukan suatu manajemen transportasi yang menyeluruh terkait dengan aspek-aspek tersebut. Selain kebutuhan ruang untuk bergerak, mode transport juga membutuhkan tempat untuk berhenti atau parkir. Yang keempat, struktur ruang terbuka atau RTH. Area terbuka yang direncanakan untuk kegiatan publik atau ruang terbuka hijau. RTH di Indonesia minimal 30%, 10% private seperti halaman rumah, halaman kantor, halaman sekolah, dan halaman-halaman lainnya. 20% publik seperti lapangan, food court, atau area-area terbuka hijau lainnya yang bisa buat rekreasi, olahraga, dan acara-acara umum. Yang kelima, area pedestrian. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota. Mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang manusiawi atau menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut. Yang keenam, rambu-rambu. Tanda-tanda petunjuk jalan arah ke suatu kawasan tertentu pada jalan tol atau di jalan pusat kota semakin membuat semarak atmosfer lingkungannya kota tersebut. Rambu-rambu yang dirancang dengan baik turut mendukung karakter dari penampilan gedung sekaligus menghidupkan jalan selain memberikan informasi, barang, dan jasa bisnis pribadi. Yang ketujuh, aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khas khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan-kegiatannya. Yang terakhir, preservasi dan konservasi. Konservasi suatu individual bangunan harus selalu dikaitkan dengan keseluruhan kota.
Konsep tentang konservasi kota memperhatikan aspek seperti bangunan-bangunan tunggal, struktur dan gaya arsitektur, hal yang berkaitan dengan kegunaan, umur bangunan, atau kelayakan bangunan. Sedangkan preservasi meliputi menjaga dan melestarikan bangunan kuno dan kerusakan, pembongkaran, dan perubahan apapun. Dalam preservasi tidak boleh mengganti elemen aslinya dengan lain. Setiap elemen ini membentuk bagian penting dari perancangan kota yang holistik, mempengaruhi bagaimana kota berfungsi, dirasakan, dan dihuni oleh penduduknya. Sekian, terima kasih.